rumput alang-alang. Tapi perbedaannya di sini teman-teman, ini merupakan rumput pakan sapi yang... Halo teman-teman, berjumpa kembali di channelnya Tanaman Nabila. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melihat lahan rumput punya Nabila teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang rumput odot teman-teman ya. Seperti ini penampakannya. Nah, lalu pada kali ini kita akan coba mereview tentang rumput jenis lain teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat, sudah nampak perbedaannya antara dua rumput ini. Ini merupakan rumput odot teman-teman yang sudah kita bahas kemarin, dan ini pertanyaannya, ini rumput apa? Kita akan coba bahas teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini kita memiliki rumput jenis rumput pakan ternak juga teman-teman ya, tapi jenisnya berbeda. Ini bukan rumput odot. Nah, ini kalau di sini namanya rumput sataria teman-teman. Rumput sataria ini teksturnya berbeda dengan rumput odot. Nah, seperti ini teksturnya. Kalau kita lihat sekilas, ini mirip dengan daun serai teman-teman ya, daun serai yang biasa digunakan untuk masak. Tapi kalau kita perhatikan secara detail, ini juga mirip seperti rumput alang-alang. Tapi perbedaannya di sini teman-teman, ini merupakan rumput pakan sapi yang ditanam menggunakan umbinya juga teman-teman, menggunakan umbinya seperti ini. Seperti ini teman-teman, ini umbi dari rumput sataria. Proses penanamannya hampir sama dengan rumput odot teman-teman. Kita memilih bagian rumput yang sudah tua, yang sudah keluar akarnya, kemudian ditanam teman-teman. Pertanyaannya, kenapa kita menanam dua macam teman-teman? Ada rumput odot dan ada rumput sataria. Nah, jawabannya karena kita ingin memiliki rumput yang bervariasi. Tujuannya adalah agar ternak sapi kita ini tidak bosan teman-teman. Jadi kita sediakan dua jenis pakanan yang berbeda. Ketika rumput odot ini sudah selesai dipanen, maka kita akan bergantian untuk memanen rumput sataria. Rumput sataria ini bisa tinggi juga teman-teman, tingginya lebih kurang sekitar 1 meter, karena ini memang belum lama dipanen teman-teman, dia baru tumbuh kembali. Kalau sudah siap dipanen itu tingginya juga hampir sama dengan rumput odot, lebih kurang 1 meter teman-teman ya. Untuk perawatannya bagaimana? Untuk perawatannya ini cukup mudah teman-teman. Rumput sataria ini juga cukup mudah. Ini kita bisa gunakan untuk pupuknya, pupuk kandang, pupuk buatan itu Ponska juga bisa. Kita cukup berikan saja sedikit teman-teman, tidak usah terlalu banyak. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan dari rumput sataria ini agar cepat pertumbuhannya. Lalu kendalanya apa? Nah teman-teman, kendalanya seperti ini. Kendalanya rumput sataria ini kalau kita bandingkan dengan rumput odot, dia umbinya ini teman-teman, umbinya ini kadang-kadang suka gantung deh teman-teman, seperti ini. Jadi udah tergantung dia posisinya teman-teman ya. Sudah tinggi, tanahnya di bawah, batangnya di atas. Itu ketika panen awalnya kita datar teman-teman, tapi ketika sudah lama dia tuh bisa terlihat tuh sudah lama, maka dia posisinya tergantung di atas teman-teman. Itu yang menyebabkan rumpunannya tidak maksimal, akhirnya rumpunannya kecil-kecil teman-teman, berbeda dengan rumput odot. Rumput odot ini jarang yang menggantung. Dia rumpunannya besar teman-teman, diameternya bahkan bisa sampai 1 meter diameter rumpunannya. Beda dengan rumput sataria ini teman-teman. Rumput sataria ini rumpunannya kecil. Ini belum berapa lama kita pupuk teman-teman ya. Nah, seperti ini masih terlihat. Ini Ponska teman-teman ya, Ponska yang kita berikan cukup sedikit saja untuk merangsang pertumbuhan dari
rumput sataria nih teman-teman. Ini pupuk Ponska yang kita berikan beberapa hari yang lalu teman-teman, masih terlihat. Nah, jadi cara pemupukannya seperti ini, cukup diletakkan saja di pangkal dari rumput sataria ini, kemudian nanti dia akan diserap oleh indukan dari rumput sataria ini teman-teman. Nah, lalu selain pemupukan, perawatan, kita juga harus kondisinya harus bersih teman-teman, harus seperti ini kan bersih teman-teman ya, jadi tidak ada terlihat gulma-gulmanya. Ini baru saja dibersihkan, jadi cukup kita bersihkan saja ini dari rumput-rumput liarnya, jangan sampai dia mengganggu teman-teman, mengganggu indukan dari rumput sataria ini. Jadi kondisinya kita harus jaga dia bersih selalu. Lalu apalagi yang membuat rumput sataria ini kita tanam teman-teman. Nah, jadi kenapa kita menanam rumput sataria dengan rumput odot ini teman-teman? Rumput odot ini serangannya banyak teman-teman. Yang pertama itu rentan terhadap serangan babi hutan teman-teman ya, babi hutan. Nah, itu kalau menyerang rumput odot ini habis teman-teman, pangkalnya itu dimakan nih semua. Nah, selain babi hutan teman-teman, juga ada kera liar yang menyerang rumput odot ini. Dia makan juga karena manis kan, pangkalnya manis tuh, dimakan batangnya tuh. Nah, banyak serak-serak di akhirnya mubazir teman-temannya. Nah, itu dia kendalanya kita, itu rumput odot. Makanya kita variasi menanam rumput sataria seperti ini teman-teman. Karena rumput sataria ini tidak memiliki batang seperti tebu teman-teman ya. Jadi babi tidak mau, kera juga tidak mau teman-teman. Nah, itu dia, makanya kita tanam rumput sataria ini untuk pangan sapi teman-teman, aman. Jadi kita tidak perlu menjaga dari hama seperti babi hutan, kera, tidak mau teman-teman. Kenapa? Tidak ada yang dimakan, murni semuanya murni rumput teman-teman. Nah, jadi itu dia solusi, itu alasan kenapa kita menanam rumput odot teman-teman. Rumput sataria, bukan rumput odot. Rumput odot juga kita tanam nih teman-teman ya. Nah, jadi itu dia. Nah, ini lokasinya berada di belakang rumah teman-teman. Kita banyak tanam rumput ini karena memang kita memiliki ternak sapi, jadi kita harus sediakan rumput teman-teman. Nah, di situ juga ada, situ juga banyak tuh rumput sataria, ini rumput odot. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi untuk mencari rumput akan ternak ini keluar teman-teman. Nah, jadi solusi mungkin bagi teman-teman di rumah yang memiliki lahan, memiliki ternak, alangkah baiknya sediakanlah rumput seperti ini. Nah, agar teman-teman tidak susah untuk mencari pakan ternaknya, tidak menghabiskan waktu. Untuk bibitnya bagaimana? Bibitnya kalau mau bibit rumput sataria atau rumput odot ini kita berikan teman-teman. Kita jarang kita minta bayaran, kita kasih gratis saja bagi yang mau datang ke sini. Bibit rumput sataria, rumput odot ini silakan. Jadi kita berikan secara gratis. Alamat kita di Transat Nagari Indrapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat teman-teman. Nanti tanya aja di sini rumahnya Nabila, itu yang banyak tanam rumput odot di rumahnya. Banyak datang dari mana-mana, banyak sering datang ke sini. Teman-teman dari luar pun banyak yang datang untuk mengambil rumput ini, bibit-bibitnya teman-teman, bibit rumput odot ini. Kita berikan saja teman-teman. Kadang-kadang juga ada yang ngasih uang minyak, ngasih uang kan, kita terima juga. Tapi bagi yang tidak memberikan uang ya kita tidak mau juga minta teman-teman, karena memang rumput ini kita berikan secara gratis, dibayar alhamdulillah tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, jadi itu mungkin sedikit informasi tentang rumput sataria yang harus kita coba untuk menanamnya di rumah teman-teman. Ini juga salah satu termasuk rumput langka teman-teman. Kenapa kita katakan rumput langka? Saat ini rumput sataria ini sudah jarang sekali kita temukan teman-teman. Sudah jarang sekali petani atau peternak yang menanam rumput jenis sataria ini teman-teman. Memang beberapa tahun yang lalu ini merupakan salah satu primadona ataupun idola di kalangan peternak sapi teman-teman, karena hadirnya rumput odot yang seperti ini teman-teman. Ini rumput yang super,
yang menjadi primadona saat ini. Akhirnya ditinggalkan rumput Sataria ini, karena memang rumput Sataria ini perawatannya sedikit agak rumit teman-temannya. Satu lagi dia rumpunannya kecil, kalau kita nyabit itu harus banyak teman-teman, makanya dapat satu gerobak itu harus banyak, beda dengan odot teman-temannya. Nah, mungkin itu sedikit informasi dari kami teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di rumah yang memiliki atau sedang beternak sapi teman-teman. Kita harus memiliki stok rumput seperti ini teman-teman ya. Ini rumput Sataria, boleh tanam rumput Sataria, boleh rumput odot, itu tidak masalah teman-teman ya. Yang penting kita harus punya stok rumput. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channelnya Tanaman Nabila. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Tanaman Nabila.